nama lengkap, kemudian tanggalnya tanggal berapa, nanti kalian kirim. Oke? Batas maksimalnya 1 jam setelah tadi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, coba kalian lihat dulu, kalian sudah rapi belum? Sudah? Kira-kira ada sampah tidak di kanan kiri kalian? Nah, berarti semuanya sudah bisa mulai pelajaran. Oke, sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ibu minta Yabes, coba pimpin doa kita sebelum kita mulai belajar. Nah, yuk. Kebersihan diri, jaga kebersihan sekitar kalian. Ini kan kita sedang ada di lingkungan sekolah, itu salah satu tempat umum. Jadi sebisa mungkin kalian sering mencuci tangan atau pakai hand sanitizer seperti ini, atau kalian tetap memakai masker. Memotivasi diri kita. Apa sih tujuan belajar itu? Kita belajar itu supaya kita jadi pintar, supaya kita tahu. Lagi Ibu mau kasih buat yang bisa jawab contoh buku non fiksi. Siapa yang tahu? Ya. Ayo nih. Belajar untuk geografi. Iya, pintar. Tangan dulu. Oke, berarti Ibu sudah bisa lihat kalau kalian siap untuk menerima pelajaran selanjutnya. 1.8. Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Ingat ya, garis bawahi yang dapat dikomentari. Menelaah unsur buku fiksi yang dapat dikomentari, kemudian menelaah unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Nah, kalian bisa lihat di antara yang dua ini, sampul yang dua ini, yang mana yang fiksi, mana non-fiksi? Di antara yang dua ini. Iya, pintar semuanya. Berarti sudah tahu. Ingat ya, kata kuncinya kelebihan dan kekurangan. Seperti kalau kalian lihat dari teman kalian, Iren, apa kelebihan dia? Evan. Kelebihan dari ini baik, rajin dan pintar. Rajin dan pintar. Iya, bagus. Terima kasih Evan. Tepuk tangan dulu buat Evan. Nah, apa? Cerewet. Nah, dia berarti merasa kalau kekurangan dia itu adalah cerewet. Oke, terima kasih buat Iren. Sudah jujur, tepuk tangan. Bagus. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, Nak. Buku itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak semua buku itu ada juga kekurangannya. Kita juga manusia punya kelebihan dan kekurangan. Apalagi buku. Buku itu kan buatan manusia. Jadi pasti ada dia kekurangan dari buku itu. Dan juga ada kelebihannya. Nah, tugas kita nanti di sini adalah mencari tahunya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengomentari unsur buku fiksi dan non-fiksi. 7 itu kita belajar unsur intrinsik dan ekstrinsik dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini selanjutnya ini beda dengan yang kelas 7. Ini dia unsurnya buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Jadi nanti kita akan membahas hubungannya, persamaan dan perbedaannya. Kira-kira, Ibu tanya lagi, di antara yang dua ini, unsur buku fiksi dan non-fiksi, siapa yang bisa melihat ada persamaan di antaranya? Angkat tangan. Saya. Nungguin aja. Permen Ibu habis buat papi yang handphone. Yang lain, nggak mau sudah jawab. Oke, Papi, ayo cepat. Papi, apa persamaannya, Nak? Sebutkan. Sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, itu dengan penyajian bahasa yang digunakan. Oke, pintar Papi. Tepuk tangan dulu. Iya, Evan lagi. Oke, Evan. Perbedaan Apa? antara
buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama adalah di buku fiksi, di buku non fiksi itu ada cara menyajikan isi buku, sedangkan di fiksi ada pengakuan dengan tokoh. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Evan. Oke. Kemudian identitas buku atau data buku. Ini isinya adalah nama pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, ya, itu bisa kalian lihat. Kemudian ada pendahuluan. Kemudian tujuan pengarang menulis buku tersebut. Misalnya kalau dia pengarang cerpen Jangan Malas, tujuan dia mengarang itu apa? Supaya pembacanya itu tidak bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Dan info singkat tentang terbitan. Kemudian selanjutnya ada ringkasan cerita atau sinopsis. Ini mirip dengan rangkuman. Kelebihan dan kekurangan buku itu yang tadi Ibu beri contoh. Kalau kita baca buku, kita lihat isinya, bahasanya dan tampilannya. Apakah ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang di bagian penutup adalah rekomendasi atau saran. Dari sampul ini kita bisa melihat judul buku. Ini dia judul bukunya kan? Ya. Kemudian nama penulisnya. Nah, nama penulis kalau kalian lihat ini ada yang bawa buku sendiri. Nah, ini di bagian sini ada nama-nama orang-orang yang menulis bukunya. Kalian nanti akan Ibu berikan 2. Yang satu itu cerpen, itu termasuk karya fiksi. Kemudian yang satu kalian akan menelaah buku non-fiksi, yaitu buku pelajaran kelas 8. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Mungkin agak tidak mudah dipahami ya, karena ini buku pelajaran sekolah. Jadi kadang bahasa buku non-fiksi itu ada yang tidak mudah dipahami. Bagaimana dengan cetakan bukunya? Apakah dia sudah bagus? Bagus kan? Kemudian apa? Siapa sasaran pembaca buku tersebut? Sasarannya adalah kelas 8. Kemudian tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Misalnya di Malikundang, tokoh siapa yang kalian sukai? Ibu. Kenapa? Baik. Karena dia baik hati. Selanjutnya Ibu akan berikan link cerpen dan juga buku non fiksi. Kalian bisa lihat di WhatsApp grup kelas. Nanti kalian tuangkan komentar kalian itu dalam bentuk bagan seperti ini. Buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 yang kita pakai saat ini. Ini dia. Kalian baca ini secara garis besar saja, kelebihan dan kekurangan buku bahasa Indonesia itu. Apakah sampulnya sudah menarik, apakah bahasanya itu sudah baku atau tidak. Nah, kalian tentukan kelebihan dan kekurangan. Sampai sini, nanti kalau sudah selesai baru kita presentasikan. Oke, anak-anak semuanya, sudah selesai tugasnya? Sudah, bagus ya. Yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya, kita mulai dari buku fiksi. Ya, Mirli, silakan nak. Presentasikan hasilnya. Dengar ya. Tentang buku fiksi, data buku, judul buku, penulis tuh, penerbit Haryo Pamungkas, halaman 1 lembar. Ringkasan isi buku, penulis tuh, bercerita tentang lelaki lanjut usia yang merenung dan mengenang kehidupannya di masa lalu. Cerita ini berisi tentang seseorang kakek yang berumur 80 tahun. Baginya tak ada yang lebih menarik dari orang yang sudah lanjut usia selain merenung dan mengenang penilaian terlebih. Namun di balik kelemahan buku ini ada kelebihan yang tersembunyi dalam buku, seperti harga yang murah dan terjangkau, serta mudah untuk dicari di toko. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah berani mempresentasikan hasilnya. Kemudian untuk buku non fiksi tadi bahasa Indonesia, siapa yang berani? Oke, Evan lagi. Silakan nak. Beberapa gambar dan warna teks yang memiliki tiga warna, yaitu hitam, putih, dan biru. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Evan. Kira-kira ada yang sama nggak dengan Evan dan Lili? Evan, tadi sama dengan fiksinya? Ada berbeda sedikit dulu. Oh ya, coba kamu kasih tahu kami kalau
kamu? Pendapat saya itu kurang lebih halaman, cuma halamannya ada 5 halaman. Tanggal penerbit 18 November 2018. Ini mengangkut tema kehidupan sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, apalagi generasi muda sekarang ini. Oke, pintar. Terima kasih Pak. Jadi kurang lebih kita sudah dengar ya pendapat Evan dan pendapat Mirli tentang penulis tua. Menurut kalian cerita penulis tua itu tadi sedih atau bagaimana ya? Atau ada perasaan bahagia di ceritanya atau biasa saja atau apa? Coba. Sedih. Sedih. Kenapa dia sedih? Menceritakan masa lalu. Terkena akan masa lalunya. Jadi dari cerpen itu bisa kita lihat si penulis itu menggambarkan tentang seorang kakek tua yang teringat masa lalunya. Perbedaan itu juga bisa menyatukan kita. Dari situ kita bisa belajar di mana kekurangan kita dan kelebihan kita. Jadi tidak apa-apa untuk mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Lebih baik kita belajar salah, kita tahu di mana kesalahan kita dan kita perbaiki daripada tidak belajar sama sekali. Yang lain ini karena waktu kita kurang cukup, yang lain nanti kalian kirim hasil pekerjaan kalian itu dalam link Google Form. Ibu sudah kirim linknya di WA group. Maksimal hari ini sudah dikirim ke Ibu ya. Nanti nilai-nilainya akan Ibu sampaikan kembali di WhatsApp grup kelas. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar tentang mengenal hubungan unsur buku fiksi dan non-fiksi, kekurangan buku, kemudian terakhir penutup buku. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Apa persamaan dari unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari? Siapa yang bisa jawab persamaannya? Ya, ini silakan. Persamaannya sampul buku, rincian sebab buku. Oke, ada 4 ya berarti persamaannya. Ingat-ingat ya anak-anak. Tepuk tangan untuk tinggi. Kalian bisa lihat LKPD-nya. Tadi Ibu sudah kirim juga. LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian lihat di situ ada tugas 1 pilihan berganda. Dan hasilnya kalian foto ke Ibu. Foto kirim ke WA di grup kelas. Untuk materi kita minggu depan masih tentang yang ini, tapi kita akan membuat daya tarik. Nanti kita akan membuat kelompok, ya kira-kira ya gambaran minggu depan kita buat kelompok. Kita akan namanya membedah isi buku. Air mineral, bawa air mineral. Bisa juga yang dari rumah ya. Tidak perlu harus beli, kita juga bisa dari rumah bawa sendiri. Nah, berarti itu namanya mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Jadi kalian kalau ada materi baru, pelajaran baru, harus semangat, harus dicoba dipelajari supaya kalian lebih pintar. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk kita. Lakukan sebelum kita menutup pelajaran. Baiklah anak ibu, nanti keluarnya satu-satu ya, jangan berkerumun dan langsung pulang ke rumah. Jangan lagi di jalan, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, banyak makan sayur. Terima kasih yang sudah hadir dan belajar hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Hati-hati di jalan nak, ya. Hati-hati di jalan ya.